Oke, balik lagi di Sobat ATM. Kali ini saya akan membahas tentang apa aja yang penting bagi ATM dalam singkat ataupun nanti ke depannya. Ya, yang pertama itu terkait dengan biodata. Sebenarnya sih biodata itu nggak terlalu penting. Kenapa? Posisinya kalau misalnya saat pendaftaran awal itu pengisian sudah sesuai dengan apa yang diminta, insya Allah nanti akan sesuai datanya dan nggak ada yang salah seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang salah, tinggal diganti aja di kurikulum seperti ini ya. Nah, nanti ada keluar muncul menu seperti ini, nah tinggal dipilih aja apa aja. Yang kedua itu yang terpenting adalah pembayaran iuran. Kenapa pembayaran iuran? Karena dalam hal ini beberapa hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita tidak membayarkan iuran. Misal akun keblokir, biasanya ini terjadi karena tidak bayar iuran tahun 2019. Kenapa seperti itu? Karena perpindahan dari CBD ke Sinka. Nah, perpindahan ini datanya hanya data berbentuk data apa ya, yang kita masukkan aja, data seperti gambar, terus PDF itu nggak ada semua. Bisa dicek aja nanti di Bukalapak yang mungkin belum pernah buka SIMK yang awalnya dari CBD gitu, nanti tinggal dibuka aja. Itu sudah terjadi di akun saya dan banyak teman-teman saya. Nah, yang kedua itu terkait dengan hal-hal yang kayak mau kita perpanjang sesuatu, misal STR. Nah, nanti ditanyakan tuh sama pengurus, iurannya udah bener atau belum. Kalau belum, kan tinggal dikalikan aja tuh 125.000 dengan kurang iuran. Kalau misalnya dalam 5 tahun nggak bayar iuran sama sekali, ya tekor gitu, intinya 625 habis gitu. Kalau misalnya per tahun bayar kan lumayan 125.000 doang. Anggaplah itu buat jajan lah berapa bulan gitu, disisihkan kayak gitu kan bisa. Yang ketiga atau yang terakhir biasanya itu terkait dengan mutasi. Nah, kemutasian ini biasanya dari pengurus tujuan itu menanyakan apakah pembayaran iurannya lancar atau enggak. Nanti ditanyakan, kadang ada beberapa DPC yang menanyakan bukti pembayarannya kayak gitu, selain dengan syarat pengantar yang diberikan atau diminta dari DPC yang awal kayak gitu. Misal kita mau pindah nih dari DPC Bandung, kota Bandung ke Kabupaten Bekasi atau kemana gitu, nanti dari tujuannya itu menanyakan iurannya udah selesai belum. Nah, nanti kalau misalnya udah, biasanya ditanyakan buktinya mana kayak gitu. Kalau enggak, ntar DPC itu nanti terkonfirmasi kalau misalnya ada arah-arah ke penipuan ataupun pembohongan seperti itu, nanti akan kedetek. Karena masih dari ATM-nya tidak bisa memberitahukan bahwa iurannya itu sudah selesai, makanya perpindahan itu harus membayar iuran dulu. Nah, gimana cara pembayarannya? Nanti tinggal diklik aja ini pembayaran iuran, nanti keluar seperti ini, tinggal diklik VE dan seterusnya. Tinggal pilih ya, nanti mau kirim by teller bisa, by ATM bisa, by M-Banking bisa. Intinya pembayaran iuran ini modalnya seperti transfer bank. Transfernya kemana? Ke bank BNI. Ingat ya, untuk sementara ini ke bank BNI seperti itu. Nah, selain itu iuran kan nominal. Yang paling penting satunya itu adalah Bukalapak yang biasa kita lakukan sebelum perpanjangan STR seperti itu. Nah, apa aja dan gimana aja nanti di P2KP ini nanti diklik aja. Kalau misalnya belum ngapa-ngapain, itu nanti dimasukin dulu nih di permohonan melakukan P2KP. Nah, di sini dimasukkan STR yang yang mau diperpanjang kayak gitu. Kalau misalnya bikin baru gimana? Ya, awalnya memang nggak butuh kalau misalnya bikin baru, karena posisinya cuman surat
ketika profesi sama sumpah profesi kalau nggak salah itu dari profesinya. Nah, sedangkan yang perpanjang nanti ada nih kayak gini, nanti tinggal diklik tambah, dimasukkan data-datanya, udah selesai. Habis itu ngapain? Masukin ke borang pengisian, masukkan sesuai ranahnya, ada ranah BCD, nanti dimasukkan aja ya. Yang sering dilakukan ya paling ranah kegiatan manajemen sama teknis, terus e-learning karena kita lagi pandemi, webinar banyak, seminar kalaupun memang ada sebelum pandemi dan seterusnya ya, pengabdian masyarakat, baksos dan seterusnya. Terus ada lagi sebagai kayak misalnya kita tim lapangan swab kayak gitu ataupun pengabdian yang lain, nanti bisa dimasukkan di nomor 10, nanti masuk tuh. Untuk yang di itu pengembangan profesi biasanya ya yang awalnya D3 masuk ke dosen kayak gitu. Kalau enggak ya penguji prakteknya mungkin di bagian klinis atau enggak, kurang paham juga sih, kedepannya sih belum pasti juga untuk yang ranah D sama ini ya. Jadi seperti itu. Setelah itu ngapain? Dicek di buku log, di buku log per tahun, ini ada tahunnya nih. Nah nanti tinggal diklik aja mau dipilih yang mana. Nah ini tahunnya saya 2016 sampai 2021 seperti itu. Setelah itu ngapain? Nah sebenarnya untuk perpanjang STR itu kayak gini nih prosesnya tuh. Dari awal tadi permohonan P2KB, masukin sertifikatnya, setelah itu dicek lagi, kalau udah masuk sebenarnya di dokumen persyaratan. Nah di sini itu dokumennya apa aja, mari kita lihat. Ada surat keterangan dari patologi, surat keterangan sehat, keterangan kode etik, keanggotaan KTA ya, dan lainnya, mungkin yang lain-lain gitu loh, mungkin dari sertifikat ataupun yang lainnya. Kalau ada yang tinggal dimasukkan, nanti tinggal simpan, nanti ada tuh di situ. Langsung habis itu langsung ke rangkuman. Kenapa ke rangkuman? Catatannya nggak ada. Catatan itu ketika misalnya ada kesalahan, biasanya DPW itu menjapri ke DPC yang anggotanya ada salah. Misal di DPC Bekasi si A salah nih ngisi di bagian mana, untuk nanti dikasih tahu. Pokoknya gitulah ya. Nanti setelah itu masuk ke rangkuman ini. Nah rangkuman ini sebelum pengajuan pilih dulu kayak gini, terus di checklist semua nih tahun-tahun ini. Misalnya checklist ini di checklist terus disimpan. Kenapa? Ini untuk pengajuan kayak gitu. Terus ini borang penilaian diri itu buat apa? Cuman hanya melihat aja kita aktifnya di mana kayak gitu. Nanti tinggal diklik periodenya aja nih. Nah itu nggak boleh. Terus hasil evaluasinya apa? Kalau misalnya nggak ada ya nggak usah. Tapi kalau misalnya ada ya nanti ada di sini, nanti di catatan juga. Nah yang terakhir itu surat rekomendasi P2KB. Nah ini contohnya saya perpanjang tahun ini sudah ada surat rekomendasinya dengan posisi dokumen SKP saya sudah terpenuhi. Tes lagi apa namanya, untuk pengurusan seperti ini sebenarnya mudah, tapi tinggal kitanya aja ya. Balik lagi sama iuran juga, nanti ditanyakan iurannya dari 2021 sudah atau belum. Nah ini karena saya belum, nanti insya Allah sih secepatnya. Kalau misalnya bingung cara pembayarannya ada di video saya sebelumnya. Terus untuk cara ngisi data diri bisa dilihat aja di video sebelumnya, dan pengisian kayak misalnya sertifikat bisa dilihat aja di sebelumnya. Nah selain itu ngapain lagi? Yang paling penting di SIM card yang pertama kan biodata, setelah itu iuran, setelah itu mutasi ya, mutasi terakhir aja deh ya. Setelah itu pengisian barang. Nah yang terakhir itu mutasi itu di mana? Itu di kurikulum vitae, nanti mutasi keanggotaan. Nah mutasi keanggotaan ini di sini ada nih, nanti
nomor patelkinya, terus namanya siapa, DPU-nya mana. Nah ini salah, DPU-nya masih Jateng, harusnya DP Jawa Barat ya. Tuh, terus wilayahnya tujuannya mana, misal Jawa Timur atau mana, terus cabang tujuannya mana, surat pengantar mutasinya. Nah ini surat pengantar mutasi itu nanti didapat dengan cara yang tadi saya bilang, pembayaran iurannya sudah selesai. Nanti mungkin ada dokumen-dokumen yang lain, setiap DPC beda ya, tapi sih biasanya paling cuma kartu anggota, sama mungkin kalau ada yang surat permohonan juga ada. Jadi diketik sendiri surat permohonannya, ada yang sudah mempunyai formatter sendiri, ada yang memang bikin sendiri secara manual. Nah nanti nggak lama dari pengurus ngasih surat pengantarnya. Nah surat pengantarnya itu dimasukin ke sini nih, maksimal 200 KB ya, jangan lebih dari itu, soalnya nggak bakalan masuk. Setelah itu yang bawah ini tinggal ditulis saya kabar komitmen ketika PSI PLN gitu. Terus saya telah menyelesaikan iuran wajib sampai dengan tahun berapa, misal tahun 2021. Habis itu simpan. Habis itu ngapain? Konfirmasi ke DPC tujuan. Jangan diam aja setelah pengajuan mutasi. Karena apa? DPC itu melihat dulu ini bener nggak sih ada orang yang pengajuan mutasi ke sini gitu. Nggak, kitanya diem sebagai orang yang mau pindah kerja, DPC-nya akan bingung, ini ada nggak sih orang ini gitu. Nah kejadiannya itu banyak kayak gini. Ada yang orang udah pindah tapi dia nggak konfirmasi ke DPC awal maupun DPC tujuan. Alasannya apa? Yang paling sering adalah males. Kedua, terkait dengan iuran. Padahal iuran dikit loh, 125.000. Sedangkan yang lain, organisasi lain udah lebih dari 200. Sedikit loh, 125 tuh. Dan banyak lagi lah, ada hal-hal yang aneh. Kadang gak sempat, nggak bisa buka SIMK dan seterusnya. Padahal kalau misalnya kita sebenarnya aktif itu gampang banget, nggak bisa buka SIMK, komunikasi dengan DPC. Ternyata data nggak ada, dicarikan ke DPW dicarikan nanti di DPP. Oh ternyata sudah daftar nih di sini. Kalau nggak ada sama sekali, coba dulu daftar. Kalau misalnya udah coba daftar ternyata tetap nggak bisa, berarti ada data yang memang keselip kemana. Nah itu masih masalah di kemarin perpindahan dari JPD ke SIMK seperti itu. Banyak yang kelempar ke sana sini. Karena memang jujur dari provinsinya aja memang kadang bikin, bukan provinsi deh, DPC-nya aja kadang banyak. Karena di form pendaftaran itu cuman kalau misalnya kabupaten itu tulisannya DPC nama kabupatennya, misal DPC Bekasi itu kabupaten Bekasi. Kalau kota beda, DPC kota Bekasi, kalau enggak kota Bekasi gitu. Jadi diingat-ingat itu biar nanti nggak salah, pengurusnya juga nggak bingung gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin menambahkan, bisa komen aja di bawah ya. Terkait dengan SIMK, keanalisan bisa dibantu aja untuk konten-konten selanjutnya. Kalau misalnya ada yang mau dibahas silahkan. Oh ya, besok setelah ini video ini selesai nanti ada sosialisasi STR, dimana nanti membahas tentang STR baru nih, elektronik STR, yang mana yang sudah digiatkan per 1 Juni kemarin. Karena kenapa saya belum nge-share, karena posisinya belum ada hal yang resmi yang saya dapatkan, biar nanti informasinya valid. Artinya yang melihat mendengar dari konten saya ini lebih betul kayak gitu ya. Mungkin itu aja deh. Dadah.